berniat untuk pulang ke Bandung. Aku kayak dadakan ya udah naiklah travel pesen tiba-tiba. Terus ada nenek-nenek masuk. Aku nggak ngeliat, oh udah aku tidur lagi. Terus tiba-tiba dia nepok aku. Shush. Tapi dia ngomongnya cuma gini. Shush kayak ya nek apa? Ya udahlah aku tidur lagi. Tapi nggak beberapa lama dari itu nenek-neneknya udah ada di kepala aku udah gini. Jadi aku ngirup di hidung dia, hidung aku tuh ketemu langsung kayak terus kayak ini mah setan. Aku tuh pertama kali setelah sekian lama bisa ngerasain ketindihan itu tuh habis baca buku KTJ. Iya. Yang judul apa? Aduh takut nyebutnya. Nggak apa-apa. Pocong gundul kan? Iya. Tapi itu lumayan serem tau. Serem. Cuma waktu itu ada satu kejadian, aku kan tidurnya tuh mezanin gitu kan, di atas tempat tidur, di bawah ada kayak tempat istirahat gitu. Aku sekamar sama Gita namanya member. Terus aku tuh tidur biasa, tapi aku ngedenger dari lorong tuh ada suara anak kecil kayak hihihi ketawa main, cepet banget. Terus kayak aku bangun, mungkin anak ibu kos kan. Terus tiba-tiba Gita manggil dari bawah, Li, ngedenger nggak anak kecil di tangga? Tapi sebentar di tangga nggak ada siapa-siapa. Nah gimana kalau kita ajak untuk GAD ya? Nggak ada tuh. Gerbang Antar Dimensi. Gerbang. Kan nama programnya gerbang antar dimensi. Ya, kita membuka gerbang antar dimensi. Dijamin Gitu. pulang langsung bisa peka. Tuh, garansi kalau nggak peka balik lagi. Nggak usah kak. Iya kak. Tidurnya kak, kita butuh tidur kak. Oke, Gimana? kayaknya nggak bisa tidur. Siap nggak teman-teman? Siap. Kan yang penting Siapnya ada gitu Om Hao kan ya kan, Iya. ada Kamai juga. Ini juga sembari kita napak tilas sejarah. Mereka tuh masih pengen minta bantuan gitu loh, kayak pas kan tadi rame tuh, mungkin ngelihat cowok-cowok, tapi pas digelapin pas aku kayak gini tuh kayak tolong iya kayak malah nanya. Iya, tapi pas kayak aku kayak gitu tuh di mereka kayak tolong. Iya, dan ada beberapa yang sudah depresi dan selain tadi kalau saya ceritakan ini ya, kalau saya ceritakan mereka akhirnya dibantai dan dibunuh, ada beberapa yang memilih untuk mengakhiri hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi bersama saya dan Amisang. Nih, alhamdulillah akhirnya Iya, kita jalan-jalan lagi Om. iya. Setelah kita terakhir ke Negeri Siam, ini kita mungkin nggak usah diceritakan background di belakang kita ini kan bangunannya gede, gagah. Pasti Sobat Javanika tahu kalau ini kita syuting di bangunan Belanda. Mungkin banyak juga Javanika teman-teman yang rindu akan sejarah-sejarah mengenai Belanda yang Iya. kisah Tanah Jawa bawakan. Iya, sejarah kolonial Belanda ya, terutama gitu. Dan ini nanti kita tentunya penelusuran dan JJS, Mas. Jalan-jalan sore ya. Jalan-jalan surup. Oh jalan suruh, menyeramkan juga temanya. Tapi kita nggak cuma berdua Om. Iya, iya. Sekarang kita mengundang. Dengan paksa, enggak juga sih. Enggak, maksudnya Iya. mengundang dengan teman-teman. Kesenangan member gitu. Dari mungkin teman-teman tahu semua nih. Siapakah beliau-beliau ini akan Iya. kita ajak untuk jalan-jalan surup. Iya. Boleh teman-teman? Iya. Ini dari member JKT48. Asik. Kita kan sempat ngobrol ya kemarin di obrolan santai ya. Nah, ini nih. Wow, seperti ini ya. Iya. Halo. Halo. Hai. Gimana rasanya menginjakan kaki di sini? Menginjakan kaki di sini. Konil. Aku dari tadi deg-degan. Kok bisa? Jatuh cinta kali itu mah. Apakah ini cinta ya? Enggak. Karena ada
di depan. Mungkin bisa jadi ya. Terus Apa Kelly? sih? Cuma kayak gak enak aja. Hah? Gak enak Atau aja. Apa kita, sih? kita Gak enak. kawal aja. Oh iya, kita awal. Iya. Kita di tengah. Boleh. Ini Gimana? baru bagus. Gimana? Gak enak gimana Kelly? Gimana? Gak enak aja hawanya. Ya, Kalau itu. gak enak hawanya. Iya, ada Freya soalnya. Kak Freya? Waduh, Aku sakit kepala. sakit kepala. Ketempelan apa ini? Ketempelan Kak Eli. Oke, teman-teman. Nah, ini ada Kak Freya, Eli. ada Kak Eli, Onil. Kak Onil. Yeay, alhamdulillah. Kita sangat menanti-nantikan sebenarnya Om. Iya. Collab bareng JKT48. Ya kan? Dan ini kita membawa teman-teman cantik kita ke bangunan yang dulunya cantik juga. Iya. Nah, tapi sekarang karena tidak terawat, jadi kesannya suram, Suram. mistis gitu. Padahal ada sejarah juga di sini. Betul. Dan di balik keseramannya ini ada keindahan atau kecantikannya di masa lampau. Gitu. Betul. Nah, ini kita kan jalan-jalan surup ya. Nanti kita santai aja, jadi jangan dianggap ini penelusuran. Iya. Jadi kita kayak jalan-jalan aja sore. Jadi kita konsepnya nanti kayak wisata dark tourism. Iya, apa tuh Om? Wisata dark tourism itu? Iya, jadi wisata itu namanya wisata kegelapan. Aduh. Wisata kesuraman. Suram. Nah, yang ambil merem betul. Boleh masuk. Iya, jadi dark tourism adalah salah satu wisata minat khusus yang kita mengunjungi tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang pada masa lampaunya menyimpan tragedi, sejarah, kelam, bencana alam, tempat pembantaian, kemudian peristiwa-peristiwa yang kurang baik pada masa lampau dengan tujuan untuk mengingat akan misalkan kekejaman, kemudian penderitaan, penyiksaan gitu. Dengan tujuan kita tahu sejarahnya dulu seperti apa. Itu nah di tempat ini diyakini pada masa lampaunya juga terjadi hal-hal tragedi berdarah. Tapi sebelum nanti kita jalan-jalan karena ini mendekati sore, mendekati maghrib ya, dan teman-teman ini kan juga memiliki satu kepekaan. Nanti mungkin saya sama Mas Ame juga akan men-tethering gitu. Jadi nanti akan dapat Airplane mode. Iya. Jangan gitu dong. Shutdown. Jangan gitu dong. Dan nanti karena ini kita jalan-jalan, teman-teman yang mungkin bawa ponsel, nanti kalau mau foto-foto silakan. Gitu. Tetapi di airplane mode. Gitu. Jadi biar nanti nangkap, biar frekuensinya nggak terganggu. Siapa tahu di sini ada noni-noni Belanda berdarah. Oh, maksudnya? Mungkin untuk menguranginya, untuk mengurangi rasa takut, Iya. nanti aku wakilkan aja foto-fotonya. Nanti misalkan gitu, teman-teman nih ngelihat nih di pojokan di belakang situ yang banyak rimbun-rimbunan hutan, oh kayaknya merinding tuh. Coba Mas Amai fotoin sebelah situ gitu loh. Diarahin. Gitu kan? Aman ya? Aman. Ama yang foto kan? Iya, Setuju. aman teman-teman kalau kayak gitu. Mas Amai, ini mungkin nggak usah lama-lama, kita mulai untuk penelusuran dan JJS. Oke, Dan jalan. ayo. Jalan-jalan sore. Jalan seru. Ini aman kan Om ya? Jalan-jalan Berian sukses. Jalan-jalan swag. Jalan-jalan sukses. Jalan-jalan. Nih teman-teman. Ini kan di tempat pertama nih. Ya, kita sini dulu. Yang dirasakan apa nih? Kalau dari Kak Freya sendiri. Kak. Baru gerakan mendadak. Kak Freya, saya kita yang mengawal. Gimana? Ini ada salah satu mungkin ya Om ya, salah satu pusat energi juga gitu. Iya. Karena kan tanaman bisa menyerap energi Om ya. Benar, Gitu. apalagi ini akar ya, dan ini posisinya di pojok. Ini sebenarnya yang seperti kita bawakan, yaitu gerbang antar dimensi. Jadi kalau kita rasakan di sini ini kan mungkin pengap, kemudian lembab gitu. Nanti ketika kita masuk sana nanti yang dirasakan adalah dingin. Karena gini, nah ini udah ada angin. Tapi ini dingin Kak, ini dingin Kak. Iya, Ada nafas juga, ada nafas. iya. Wajib. Ini jadi kayak piyama party ya, nempel semua ya. Gimana apa yang dirasain coba-coba? Freya nih. dari Nggak tadi boleh nih. takut, nggak boleh takut. Ini kan cuma jalan-jalan sore. Betul. Tadi kayak takut sugesti gitu loh. Ya nggak? Aku sedih. Coba diceritakan kenapa? Kalau versi Mbak Freya apa Sedih. ya? Di, Sedih banget. nanti tak ceritakan sejarahnya. Coba diceritakan. Kenapa? Coba. Kenapa? Apa yang bikin kamu sedih? Gue malah takut deket. Ada anomali apa ini teman-teman? Kak Eli deh, Aku nggak ngerasain apa justru. nggak ngerasain apa-apa. Enggak, iya. Freya mungkin.
Nggak tahu Kak, tapi sedih, rasanya sedih. Terus dingin dari tadi punggungnya. Oke, kau nih Aku sama punggungnya kayak dingin gitu. apa Tom? Gimana Tom? Iya, jadi ini sebenarnya kita masuk ke sana nanti gerbangnya beda Mas. Teritorinya? Teritorinya. Iya, Oke. jadi lebih penuh. Kalau di sini lebih ke dual energi dan memorinya yang akan tertangkap daripada entitasnya justru. Gambaran-gambaran dulu. Karena ini kita kan ada di kawasan Kastil Batavia gitu. Yang sedikit sejarah singkatnya ya pada masa lampau sekitar di awal abad ke-17 saat VOC masih dagang Belanda masuk ke Jayakarta pada waktu itu nama sebelum Batavia daerah Jayakarta sendiri itu dihancurkan. Kemudian yang berkuasa pada waktu itu memerintah untuk mendirikan benteng pertahanan dengan tujuan untuk melindungi, untuk menjaga, kemudian tempat tinggal pejabat-pejabat VOC. Nah, nama dari Kastil Batavia itu di dalamnya juga ada beberapa bangunan-bangunan. Salah satunya ini gitu. Gudang ya? Gudang pada masa lampau dan ini juga sudah mengalami banyak proses atau renovasi perubahan. Nah, di tahun 1740 ataupun di awal pertengahan dari abad ke-18 di Batavia atau nama Jakarta dulu itu sempat terjadi satu peristiwa yang memilukan dan kejam yang disebut dengan geger pecinan. Jadi di sini ya, di sekitar sini. Ini kan kita ada di kompleks ya, di mana pada waktu itu kurang lebih 10.000 etnis Tionghoa itu dibantai dengan cara disembelih. Dan itu tidak hanya dari kaum laki-laki, juga ada perempuan, anak-anak, orang sakit, orang tua dan semuanya. Sehingga dari proses itu kemudian muncul daerah Angke yang ada di Jakarta. Nah, Angke ini dari bahasa Hokkien. Ang itu merah, Ke itu sungai, jadi sungai merah. Yang berasal dari aliran sungainya itu berwarna merah darah. Karena itu. Karena pembantaian itu. Iya. Dan yang paling tragis pada waktu itu ketika kita menyeberangi sungai, itu nggak akan kena air sungai karena saking banyaknya mayat. Jadi mayat-mayat semua bukan airnya gitu. Airnya ya. Lebih banyak. Iya, dan banyak sekali juga dari perempuan, anak-anak kecil juga turut menjadi korban waktu geger pecinan itu. Gitu. Hal ini sebenarnya dipicu ketika populasi etnis Tionghoa yang meningkat di Batavia, kemudian mereka yang banyak jadi pengangguran karena komoditas gula pada waktu itu turun, kemudian mereka yang bermasalah gitu, dan pemberontakan itu terjadi ketika banyak isu-isu hoax pada waktu itu. Gitu. Salah satunya akan terjadi dari pihak Belanda akan membantai etnis Tionghoa dan ada yang mau dikirim ke Sri Lanka pada waktu. Tapi kabarnya ketika akan dibawa ke sana banyak orang Tionghoa itu yang dilempar ke laut. Jadi ini memicu pada awalnya salah satunya. Nah, diperparah juga ketika kejadian itu pada bulan Oktober tahun 1740, jadi hampir 200 tahun yang lalu. Terjadi satu peristiwa yang sama di sini. Nah, itu banyak dari pribumi waktu itu dikasih sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan kepala orang Tionghoa itu nanti dapat hadiah. Dan pembantaian besarnya dilakukan di kawasan Kota Tua sekarang. Gitu. Sehingga akan banyak sekali entitas-entitas di sini yang menyerupakan orang Tionghoa justru daripada orang Belanda. Itu terutama perempuan-perempuan itu juga yang sedih sih memang. Karena mereka nggak tahu apa-apa dan baunya anyir darah sama bangkai. Sehingga muncul kawasan Angke, Rawa Angke, Rawa Bangke gitu kadang-kadang itu. Gitu. Menarik. Ya. Itu maksudnya itu Awalnya sejarah yang ada di sini sebenarnya. Berarti ini udah 300 tahun ya bangunan ini. Iya, kurang lebihnya, tapi ini juga mengalami beberapa renovasi. Jadi dari kawasan Benteng Batavia atau Kastil Van Batavia, Kastil Batavia itu pada masa Daendels 1809 itu direnovasi atau dirobohkan karena tidak seiring dengan perkembangan dinamika pembangunan pada waktu itu. Gitu. Nah, ini yang tersisa salah satunya. Nah, mungkin nggak usah lama-lama, ini semakin pengap kita masuk ke sana. Ya. Harus sudah ditunggu sisa. Assalamualaikum. Udah ada yang nunggu soalnya. Nah, mungkin Dari beberapa bangunan ini masih banyak yang asli, Om. iya. Ini tangga kayu. Sebanyak itu awalnya.
Nah, sebenarnya di sini juga sih. Jadi saya melihat beberapa penggambaran pada waktu itu yang mana banyak juga pekerja-pekerja itu yang tidak hanya dari kaum pribumi, tapi juga etnis Tionghoa juga gitu. Kalau dari Mas Ami sendiri, mungkin bisa disampaikan entitas apa sih yang ada di sini? Gitu. Nanti saya ambil yang dari sini, jadi kita bagi tempat ya. Dan mungkin untuk teman-teman semua nanti jika merasakan apa atau ingin bercerita, ceritakan saja. Terutama Mbak Freya yang sudah jangan udah kata kalau mau ini nggak usah ditahan, langsung diloskan aja. Supaya nggak dipendam. Iya. Karena di sini ya emang mayoritas entitasnya perempuan, Om. Iya. Mayoritas entitasnya perempuan. Kayak yang pada duduk di sini, ada yang berdiri di sini juga. Tapi banyaknya kayak yang ganggu doang nggak? Disebut ngeganggu nggak? Kita sebenarnya mengganggu datang ke sini. Enggak, kita sama-sama nggak mengganggu. Kita udah izin, udah punya paspor juga resminya ya Om ya. Iya benar. Paspor resmi, terus juga kita juga udah kulo nuwun tuh salam ke sini. Tapi mereka ya menyaksikan aja kita sedang apa di sini. Gitu loh, kayak pengen tahu dan kepo. Ditambah ini kan waktu maghrib ya, perpindahan dari siang ke malam. Itu juga mempengaruhi gitu entitas apa yang ada di sini. Semakin malam semakin lumayan sosoknya. Nah di sini juga nih sebenarnya kuat banget Om residual energi yang ada di dalam pohon. Mungkin dia memang menyerap ya dari tiap tragedi yang ada di sini gitu loh. Makanya kenapa bisa juga pohon ini begitu masif perkembangannya gitu. Subur tapi dia. Iya mungkin Kak Freya, Mbak Freya duduk berdiri di sini coba. Bertiga nggak apa-apa juga, diantar. Bertiga. Jadi kalau merasakan dingin udah turun aja. Nanti kalau dapat cerita apa, sampaikan ke kita. Freya nih mungkin. Termasuk ada gadis-gadis seusia teman-teman loh. Merasa tadi pas masuk aja sih langsung gitu lebih besar daripada Sedih ya. Apa yang Kak Freya rasakan? Gak tahu, tapi kayak sedih, tiba-tiba ngerasa sedih gitu. Kayak udah nggak ketahan lagi gitu air matanya. Berarti kayak ada sesuatu yang memicu kesedihan itu walaupun Kak Freya sendiri nggak ngerti. Itu apa misal? Gini ya, karena frekuensinya sama-sama perempuan, jadi energi feminimnya lebih cepat terserap. Lebih ke pengen bercerita sih. Oh iya, sesama mengerti mungkin yang Iya. bisa. Iya sih. Waktu itu peristiwanya seperti apa gitu secara penggambaran. Kalau Mbak Freya yang bisa rasakan. Karena ada kayak apa ya? Beberapa perempuan-perempuan Tionghoa waktu itu sudah tahu, sudah dengar bahwa peristiwa ini sudah terjadi karena itu berlangsung hampir 13 hari pembantian itu gitu. Dan mereka yang masih muda-muda itu memang kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang sebelum terjadi pembantian itu. Bahkan orang-orang yang sakit dan yang sudah berdiam di rumah juga gitu. Ya sebenarnya ini kayak cuman pengen curhat sih. Iya. Kalau Mbak Freya mau menceritakan, ceritain aja dari yang ada di sini. Gak apa-apa. Tapi karena tadi ngedenger kayak ada yang seumuran aku juga, terus aku jadi mikir gitu loh. Ya kita masih punya waktu banyak buat kayak punya waktu untuk kuliah sekarang gitu-gitu, terus kerja, mungkin nanti dewasa bisa nikah, punya anak, terus kayak mereka nggak dikasih kesempatan untuk itu. Iya, betul. Karena beberapa meninggal di usia belasan waktu itu. Gitu dan apa ya? Nggak tahu ini kebetulan mirip atau enggak. Jadi ada perempuan menggunakan pakaian kayak Cheongsang gitu. Rambutnya segini. Mirip dengan Mbak. Iya. Rambutnya pendek kan? Rambutnya Ini segini. ada juga yang dengan Mbak Freya. Hampir mirip. Gitu. Tapi apa ya, tubuhnya penuh luka sih dan ini kayak kepotong sampai segini. Enggak. Gitu. Jadi di waktu mau lari ditebas. Gitu. Dan waktu itu juga banyak isu yang berkembang gitu. Jadi ada isu-isu yang jadi di orang pribumi bahwa tahu
dibakar pada waktu dia adu domba, bahwa banyak orang Chinese yang kan maaf ya akan ada seksual harassment atau pemerkosaan terhadap wanita Tionghoa dan sebaliknya. Iya. Jadi ada pertikaian antar etnis juga, dan ini kemarin saya sempat ketika lewat daerah sini ya, saya sempat bercerita bahwa peristiwa ini hampir sama dengan tahun 98. Peristiwa sejarahnya itu sekali terjadi, tapi polanya sehingga jika 300 tahun yang lalu bisa kita hitung 300 tahun yang akan datang peristiwa itu terjadi di sekitaran sini. Sama juga. Kerusuhan antar Pulau etnis, gitu iya. 98 Lumayan gak enak sih udah 900 sampai Pengap. 3 Iya, karena ini 1000. banyak Iya. yang residual memory perempuan-perempuan yang pingin masuk, pingin bercerita atau pingin curhat atau pingin mereka kenapa sih kita matinya kayak gini gitu loh pada waktu itu tuh gitu. kayak mereka kayak ini loh, kayak pengen kayak kalian loh, masih Iya. kayak gini. Iya. Iya. Masih lanjutin dulu. Harusnya kami tuh masih kayak kalian gitu loh, gitu. Apa dari Mbak Eli coba apa? Bau ini sih ya, anyir tapi wangi gitu. Betul sih, mungkin ya itu lebih kerasa kayak aku pengen hidup. Emang kenceng banget sih Om, residunya ini kayak emang sengaja kayak apa ya, momentum buat mereka juga gitu untuk bisa ngasih perasaannya lah dalam bentuk residual energi gitu Iya. kan ke teman-teman di sini. Jadi kita masuk sini nanti lebih Yuk. dark lagi, lebih kelam. Mereka yang pengen hidup banget. Iya, jangan gitu. Enggak. Kita ke sini. Gue pusing. Gue pengen ini semua. Bisa tahan. Aduh, main pusing sih. Iya. Kayak ketekan Jadi gitu. semakin kita ke sini, semakin tekanannya semakin kuat. Gitu. Kepalanya rasanya kayak Aku kayak melayang sih. Berarti tapi Tionghoa. Iya. Berarti sempat ada tentara Jepang ke sini nggak? Iya. Iya. Nah ini lintas. Iya. Ini tahun 43-an. Pusing banget. Iya. Apa yang ini lebih merinding sih karena ini paling baru. Lebih baru karena tadi kita ngomong tahun 1740, ini tahun 1943. 200 tahun kemudian. Ada juga beberapa ketika dulu ya Belanda itu supaya peristiwanya tidak terjadi, makanya dibuat Chinatown atau pecinan. Yang sekarang mungkin jadi sekitaran kawasan Glodok kalau zaman sekarang. Ada beberapa yang mereka lari gitu. Nah, waktu Jepang sekitaran tempat sini itu selain dipergunakan gudang-gudang itu untuk menimbunnya ataupun untuk menyimpan bahan makanan ataupun juga beberapa keperluan logistik, juga untuk suplai perempuan-perempuan yang kalau kita sebut dengan istilah Yukun Ianfu. Jadi perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu Tentara dari Jepang. serdadu Jepang. Dan saya tadi sedikit membedakan ketika di dalam sini ini kan ada itu ya, banyak perempuan-perempuan yang berpegangan. Jadi diberikan satu gambaran modelnya kayak pada pegangan ini melihat ke arah kita. Tapi dengan baju tahun 40-an, dengan kayak kebaya terus pakaian dalam yang jadi satu itu dengan rambut yang kayak nggak kesisir atau kayak dijambakin habis dijambak. Jadi ada beberapa yang ini lepas ya. Gitu. Dan biasanya ceritanya kayak ini ya, mereka pakai kayak kebaya, kemudian dia yang pakai kayak bawahan jari gitu, tapi berdarah di depan. Jadi mereka bercerita ketika Nippon masuk ya, banyak sekali gadis-gadis di sekitaran Batavia pada waktu itu, sekarang Jakarta, terutama di daerah Sukabumi, Cianjur, Bogor, yang mereka dijanjikan sebenarnya untuk bekerja di Borneo atau di Kalimantan. Namun kemudian mereka dibelokkan ketika di pelabuhan yang mungkin Sunda Kelapa kalau sekarang ya.
kok nggak dibawa ke Borneo, kita mau kemana, kapan itu, yang nanti dijadikan bekerja di perkebunan atau di pabrik gitu. Ternyata mereka dijadikan budak seks di sekitaran sini. Iya, Dibalikin ke sini ya. iya, Jadi dikurung di sini, dan bahkan ada beberapa yang mereka dalam kondisi datang bulan pun juga di itu. Dan ada yang satu perempuan itu bahkan, maaf ya saya cerita agak vulgar ya, digilir belasan serdadu. Dan ketika ketahuan mereka sakit, nggak kuat atau hamil, langsung dieksekusi. Iya. Iya, Dipenggal ya Om. iya, ada yang dipenggal, ada yang ditusuk, ada yang kalau sakit ada yang dibuang gitu pada waktu itu. Dan ini menjadi satu kekejaman pada waktu itu, perang gitu. Dan ini yang kuat deh Mas, energinya. Iya. Justru mengalahkan karena layarnya ini lebih mudah. Mhm. Dan tepat di sini, di dalam ini, Mbak, kalau kita lihat ke sana tuh banyak perempuan-perempuan yang pada waktu itu dijadikan Jugun Yang Iya. gitu. Mbak Freya, ini menarik soalnya. Menarik ibu ke dirimu. Karena ini maghrib Om ya. Iya, kita Jadi stop kita ya. stop dulu Untuk itu. supaya Iya. biar lebih aman. Oke. Ya, teman-teman, maaf tadi ada azan maghrib jadi kita rehat dulu ya Om ya. Iya. Sekarang kita lanjutin nih Iya, iya. eksplorasi atau Yang dark tourism. terputus ya. Jadi memang seperti namanya, jadi kita kelam peristiwa atau derita dari perempuan pribumi dan Chinese ini di masa penjajahan, baik di masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Tapi berpindah tempat ruang itu ternyata mewakili lini masa. Semakin ke sini semakin muda, Mas Mbak gitu. Dan ini Jepang banget sih yang kerasa gitu entitasnya, termasuk residualnya, karena ini kan jadi gudang ya dulu ya, dan banyak juga yang disekap gitu. Walaupun tidak semua di sini, tetapi lingkungan itu ada beberapa yang dibawa dan dipekerjakan pada waktu itu. Dan saya melihat juga beberapa pekerja pribumi yang menjadi tukang ataupun kuli pada waktu itu, dan juga pekerja-pekerja kalau Chinese ya yang masuk di era kolonial, jadi mendekati tahun 40-an itu. Kalau orang-orang pribumi pada waktu itu, pribumi putra lebih banyak di buruh kasarnya, dan orang Chinese ada juga yang bekerja di bidang pencatatan ataupun perhitungan gitu. Nah, Akuntansi lah ya. iya. Nah, ini setelah tahun 43 banyak sekali perempuan-perempuan yang tadi sebelumnya saya ceritakan dijanjikan akan bekerja lebih baik, ternyata itu dipinggirkan gitu atau diingkari gitu. Jadi kayak human trafficking, Diperbudak gitu. Om ya. diperbudak. Dan celakanya pada waktu itu ternyata yang mencari ke desa-desa ada beberapa yang itu dari orang Bumi Putra sendiri yang dijanjikan jadi kayak agen pada waktu itu, ternyata menjadi pemuas nafsu dari serdadu Jepang gitu. Dan ini Mbak Freya kayaknya sudah nggak tenang, udah seperti connect dan terbawa sebagian alusnya itu masuk ke dalam. Gimana Mbak Freya? Tadi pas pertama masuk, aku ngeliatnya kan tadi Om Ha bilangnya ada perempuan banyak banget kan Iya. di situ. Aku tadi malah ngeliatnya yang kayak tiba-tiba lewat di kepala aku tuh laki-laki Iya. Jepang masih pakai topi baju tentara gitu. Pakaian itu ya kaki gitu ya warnanya ya. Warnanya nggak kelihatan sih, tapi masih pakai topi. Iya. Tapi Topi yang ada tentara. belakangnya gini. Iya kayaknya ya, kayak nyender gini gitu ngeliatin. Mas Ami? Ya kurang lebih sih Om, maksudnya seperti ruang, maksudnya seperti bangunan kosong pada umumnya. Dan ini cukup terbuka ya, maksudnya residual energi pun silih berganti gitu Om. Maksudnya dia ada yang tetap, ada juga yang dari luar gitu. Karena kan mungkin urban legend di sini juga mempengaruhi entitas yang ada di sini juga. Jadi memang yang paling kuat memang yang berasal dari sejarah gitu Om ya. Tapi ternyata banyak juga entitas-entitas yang datang dari luar, seperti dari jalan besar atau nggak dari pemukiman Iya, penduduk. tadi itu sih tadi. Sebelah sini juga
Itu pada akhirnya ya karena kita di sini bareng-bareng bawa energinya masing-masing, jadi mereka tertarik gitu untuk nonton gitu loh. Cuman memang lagi-lagi gitu untuk melihat tragedi seperti itu aku miris gitu loh. Maksudnya di beberapa tempat kayak ingat Om yang di Solo yang ada bunkernya, ya kurang lebih sama gitu loh, tentang pembantaian lagi. Bentuknya pun yang aku rasa tidak manusiawi ya. Maksudnya penyiksaannya itu bener-bener gak manusiawi sama sekali gitu. Yang ya masih hidup dia, tangannya dipotong gitu, yang dia udah disiksa dulu, entah dijadikan budak, disiksa, terus dibunuh dan lain-lain. Itu cukup pekat di sini juga gitu loh. Walaupun mungkin ya Om ya, kalau feelingku mungkin kejadiannya bukan tepat di sini. Iya, iya. Gitu Tapi loh. terbawa ke sini. Tapi terbawa ke sini. Itu juga. Gitu. Iya. Jadi ya memang itu yang mungkin bakal kita ulik karena di belakang sini juga Iya, energinya cukup besar. Jadi Juga kita ada yang mendekat. menyambut sebenarnya teman-teman. Di belakang ini ada salah satu penguasa sini Om ya. Iya, mungkin kita mendekat Mbak Ayo. Freya, Mbak Onil sama Mbak Eli. Coba dirasakan di sini tapi jangan sampai masuk karena kalau kita ke gini itu kayak di dalam tuh ada kompor, ada oven. Panas. Iya, coba Mbak. Coba dirasa Freya. begini. Dan Ambil aku kalau- foto ya. Iya. Dan mungkin nanti sebelum nanti kita berpindah tempat, mungkin juga Mas Amin nanti bisa masuk untuk ambil-ambil gambar di dalam. Kalau dari sini juga bisa sih, Mas. Kalau ada sesuatu hal apa yang dirasakan atau dilihat langsung sampaikan aja. Atau yang Allah, menjadi kaget cerita. gue. Ya, keterangan. Tapi emang Panas Kak, kamu coba masukin tangan tadi. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini sih. Jadi Mbak Priya apa yang bisa dirasain atau diceritakan? Oh panas. Di sini panas. lumayan. Kayak pengep gitu. Oh sama nggak? Enggak. Nggak tahu ya, aku nggak bisa ngeliatin. Nggak. Kayak Nggak tahu mungkin suges ya kalau aku ngerasanya. Mungkin bisa nggak sih teman-teman lampunya dimatikan dulu sebentar? Untuk diredupkan. Ya. Bajali sini dong. Ya, Mbak Onil lah. penguasanya duduk di situ. Sih aku merasanya. Aku lebih pusing banget Om. Iya, Pasti. Aku bener-bener. Karena itu residual berbentrokan ya Om ya. iya, iya. Gitu. Dan Kamu banyak dinanya. mereka yang pengen itu cerita, curhat. Udah? Oke, coba lagi teman-teman dirasakan. Aku coba untuk ambil gambar. Ngomong ah. Kayak Nggak apa-apa, tenang aja. Semua yang Kalau lebih ini, terkendali. hah? Maaf ya, maaf banget, maaf. Panas sih. itu apa ya? Yang pengen ngajak banyak ngobrol di dalam. Kayak makin Ini kayak kita maaf ya, kayak kita ngeliat ini tuh kayak penjara. Banyak kayak beberapa Iya. perempuan-perempuan yang kebanyakan yang ditampilkan yang mereka Minta bantuan gak sih? minta bantuan dan ini traumatis dan mereka sudah takut dengan melihat manusia terutama laki-laki. Iya, tapi pas kayak aku kayak gitu tuh di mereka kayak, tolong. Iya, dan ada beberapa yang sudah depresi dan selain tadi kalau saya ceritakan ini ya, kalau saya ceritakan mereka akhirnya dibantai dan dibunuh, Boleh, ada teman-teman, beberapa yang nyalain. memilih untuk mengakhiri hidup. Gitu. Banyak mereka yang karena sudah nggak kuat dengan tekanan itu akhirnya banyak yang mengakhiri hidup sih. Gitu. Iya, maksudnya tragedi-tragedi itu emang masih kental ya Om ya, seperti Iya. yang biasa kita datengin. Aku masih belum paham kenapa sih Om tragedi-tragedi yang fatal atau Iya. parah itu lebih terasa gitu loh.
energinya ketika emang kita coba untuk merasakan. Iya, karena rasa ikhlasnya belum dapat. Jadi mereka masih mempertanyakan jalan nasibnya, kenapa harus seperti ini. Dari mereka dibohongin, kemudian dibunuh, perlakuan yang kurang baik, terutama perempuan ya. Berkata kan kena sesuatu hal yang kasar sedikit kan sakit gitu, apalagi hal yang kayak gini gitu. Dan residual memorinya itu yang akhirnya lebih kencang mas, gitu. Dan karena depresinya itu justru menurut saya lebih menakutkan. Karena kalau mungkin dibunuh ya, itu kan sudah selesai, tapi ini pelan-pelan. Masih disiksa dulu iya, Mas. disiksa Mereka itu. tuh masih pengen minta bantuan gitu loh, kayak pas kan tadi rame tuh, mungkin ngelihat cowok-cowok, tapi pas digelapis pas aku kayak gini tuh kayak tolong Dekat, tolong iya. iya, kayak malah Makin pengep tadi rasanya. Jadi traumanya itu juga kerasa ya. penuh iya. Kayak push gitu tadi. Jadi teman-teman emang bener ya. Nih Kak Freya, terus Kak Eli, Kak Onil ini sakti-sakti ternyata. Enggak sih, kebetulan aja karena di sini. Kebetulan ya. Jadi maksudnya memungkinkan nggak Om kalau misalkan suatu saat nggak sama kita nih, Iya. tapi teman-teman ini datang ke suatu tempat yang emang punya residualnya kencang dan lain-lain untuk merasakan hal yang sama. Akan bisa gitu. Dan ini mungkin untuk teman-teman ya, mungkin kalau ada sesuatu hal yang mendapat gambaran atau ingin diceritakan, sampaikan saja. Untuk antisipasi daripada mereka nanti ngikutin dan masuk ke alam bawah sadar Nggak pas bisa mimpi. tidur nanti. Iya, mending diselesain. Misal satu, dapat gambaran apa, bisa disampaikan. Aku bingung sih antara maksudnya emang itu tuh gambaran atau cuman emang halusinasi aku aja. Tadi kan Nggak kayak ngebayang Nggak kayak apa-apa. masih ada yang diem di situ mojok. Iya, ada yang kayak pojok, Kak. modelnya Mungkin banyak ya. Gini, iya. Gini. Kasian banget. Mungkin Kayak kita nutup gini juga. ceritanya di situ. Gimana? Kita masuk ya? Iya. Iya. Ini bisa dimasukin. masuk. Oh, Iya. lutut Aku aku di sakit belakang. ya? Jadi Lutut aku sakit. Gitu. Emang Iya. Lututnya sakit. emang caranya tuh kayak gitu ya? Apa? Nanti saya masuk duluan terus. Tadi aku Halusinasi. halusinasi gitu, ya aku pikir aku halusinasi kan kak. Tapi katanya emang ada di situ juga. hati ya. Misi. Enggak. Pelan-pelan. Kami semakin ke sini semakin nggak enak. Di sini banyak di sini. Jadi Sini ya? tadi ketika lampunya dinyalakan mereka di sini. Ketika lampu dimatikan mereka langsung ke sini. Tapi nggak yang jalan tuh nggak ngesot sama gitu loh kayak. Kayak mereka Iya. tadi aku sih ngeliatnya di sini ada yang lagi nungguin gini, terus kena lampu. Coba diceritakan Mbak Eli yang dirasakan atau residual memori kenangan apa yang bisa ditangkap di sini. Sebenarnya kalau misalnya aku tadi kayak di sini tuh di situ sih kayaknya. Dia tuh kayak gini, terus pas ada lampu kayak gitu putih sih, terus kayak nutupin badannya gitu rambutnya. Terus waktu kesini tuh kan gak kelihatan kan, makanya aku nggak ngerasain apa-apa. Tapi pas lampunya mati tuh dari sini tuh banyak yang kayak tolong gitu, kayak mau keluar kayak gitu, bantu kayak gitu sih. Kalau aku ya. Kalau Onil gimana? Apa yang dirasain? Nyium bau sih. Bau. Iya. Bau apa? Tahu Mbak kayak Onil. nggak enak aja baunya. Di sini pas masuk di sini, pas itu nggak ada bau. Amis atau bau apa? Bapuk atau bau lembab? Anyir gitu. Anyir. Lembab, Lembab, lembab ya. ya. Tapi lebih panas ya di sini ya. Dia panas sih. Iya. Apa lampu ya? Iya. Padahal kalau kita lihat ketinggian atapnya sama juga loh. Dan ini terbuka. Mungkin logikanya kalau kita logika dan lebih terbuka langsung. Mbak Freya, Ada yang termasuk masih penasaran. Mbak Freya ini sebenarnya connect sama Ada yang bau tadi ya? di akar. Iya. Ya baru sekarang kerasa baunya. Bukan akar. Yang akar yang sosok ini pribumi perempuan. Kayak bau Iya. orang-orang dulu gitu. Leher kayak lagi pakai koyo. Bau apa? Orang-orang dulu? Iya. Ya memang di sini lebih sumpek sih dari residual yang lebih kental ya Om ya. Terus entitas-entitas yang mungkin aku ngerasa yang paling lama di belakang sini nih. Ini sebagai tahta
katanya. Jadi salah satu yang paling tua juga di sini untuk penguasa bangunan ya. Penguasa bangunan gedung itu di sini ada perempuan juga. Iya. Dia itu menyebut dirinya Biar nggak nahan mungkin. Tapi parsial aja ya. Aku sesak Sedikit tau kak. menceritakan. Aku nggak bisa nafas. Udah, rame. Pingin ke Mbak Pria sih dari tadi sama Mbak Eli jangan jauh-jauh. Oh iya. Coba ditanyakan ke beliau itu siapa atau apa. ini Ini karena perempuan ya mas Iya. yang masuk juga. jadi nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Langsung, nggak usah takut. Kata dia nggak usah takut. Iya. Ya. Mas langsung fokus ke dia pakai mulutnya Mas Ami. Iya. Kita tahu kalau ini bukan Mas Ami intinya itu. Biar nggak kayak ACDC gitu mas. Bolak-balik arusmu. Daripada konslet nanti malah jadi full masuknya. Iya, mak. Cepet ya nanya aja ya. Iya. Berat soalnya. Memang salah satu korban. Ah. Maaf, emang apakah kamu memang salah satu korban atau memang udah tinggal lama sebelumnya? Tinggal lama sebelum. Oh berarti Kalian dari mana ya? Aku Indonesia, Jakarta, Bandung. Dari mananya tuh apa ya kak? Apa ya? Dari mana? Kita dari Tapi orang bukan Indonesia. orang sini. Iya bukan. Oh bukan. Bukan. Kita bukan orang sini. Dulu di sini banyak perempuan-perempuan ya nyai ya. Itu Umuran kalian seumurannya. Itu korban Belanda atau Jepang? semuanya. Semuanya. Jepang pernah ada apa di sini? Nippon ada waktu itu. Nippon. Sok. Belum bantain om. Astaga. Kalau ditanya gitu, langsung dikasih lihat om. Iya, Maksudnya, jadi, aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Langsung masuk flashback itu. Jadi emang di flashback ini itu dikasih dua sudut pandang. Yang pertama itu jadi korban. Jadi aku juga bisa ngerasain apa yang sakit ketika dia kakinya dipotong, kakiku sakit. Ketika aku jadi penebasnya, ya aku ngerasain aku ngebas tuh orang gitu loh. Jadi ketika tadi lihat aja sendiri katanya. Iya, iya. Lihat aja sendiri, langsung dimasukin ke dua hal itu. Jadi emang perempuan itu hampir apa semua gayanya sama ya. Iya, iya, iya. Diikat, Iya, iya. diikat, ada yang sudah, pokoknya bentukannya astagfirullahaladzim, bentukannya tuh ada yang beneran nggak pakai baju sama sekali gitu loh. Perempuan laki-laki disatuin buat dibantai semua. Itu Gitu. yang gagal becinan ya. Mm-mm. Iya, iya. Iya. Kayak gitu. Ada yang teranjang gitu, Iya. bajunya kan gini, ada yang diikat gini. Ini Nyai Asih apa gitu. Jadi dia itu sebelum ada dia udah sekitaran jauh lama sebelum adanya bangunan apapun di sini. Jadi dia menyaksikan semua apa yang tragedi pernah terjadi di sini sampai saat ini gitu. Jadi ketika memang itu yang diminta, dikasih lihatin langsung yang pembantaian tadi gitu loh. Jadi ini kan beneran sektor gudang. Ini tuh penuh dulu tuh Orang-orang. penuh banget Barang-barang barang-barang. timbulannya. Dan banyak yang suka melakukan tindak asusila juga di balik-balik dari. Aku ngeliat kayak Karung itu. karung-karung ya. Bener, karung goni. Karung goni ya? Aku tuh bukan Coklat karung. itu. Nggak tahu isinya apa, cuman kayak besar, sangat besar om. Sangat besar. Ada macam-macam sih mas. Saya potong ada rempah, ada gabah, teh, kopi gitu. Pokoknya sangat besar, itu sangat besar. Kan itu ada kayak gangnya ya, gang-gang buat penyimpanannya gitu, Bolongan gitu. bolongan buat orang naruh. Nah di situ tuh ada yang disiksa, dibawa, diperkosa, dibunuh, dibuang. Awal mulanya juga yang mungkin yang bikin sentimen itu terjadi. Iya, iya. Kecil-kecilannya seperti itu om, kejahatan-kejahatan seperti itu om. Iya. Gitu oleh Belanda itu loh. Pada akhirnya ya unek-unek tersebut gitu numpuk gitu loh. Unek-uneknya numpuk dari tragedi-tragedi kecil yang disepelekan juga. Udah dilapor ada kejadian begini sama pemerintahan saat itu nggak perhatikan. Akhirnya membangkang lah gitu, adalah terjadi perangan di sini. Itu sih. Ini mungkin kita
sudah terlalu penuh, biar recharge juga dan enak, mungkin kita cari ruang terbuka. Betul. Kita ke sebelah sana. Ayo, melewat mana? Lewat sini Ke sini aja ya? Ya, yang aman lah. Ayo, aku di belakang, di biasa. Iya, iya. Silakan. Ini saya duluan, nanti saya ini ya, Tapi arahkan jalannya. Nah Om, Iya. kita udah di lokasi terakhir nih. Ya, jadi ini sebagai refreshment juga karena tadi kan di dalam pengap ya teman-teman. Gini gimana kalau di sini rasanya Kak Freya? Di ruang terbuka. Di ruang terbuka ini. dingin, adem, lebih adem. Ada Kelly, Nggak pengap sih, nggak seberat tadi. nggak seberat tadi. Nggak Adem. pengen nangis itu. Nggak sepanas tadi karena kalau yang di dalam aku sempet kayak badannya panas gitu rasanya. Kalau di sini udah biasa lagi. Hilang tuh rasa panasnya. Pusingnya? Masih pusing? Pusingnya masih. Masih, Pusing masih. Tapi nggak begitu berat. Tadi mual dikit. Nggak enak sih wanginya. Aman ya jadi ya? Aman ya? Aman. Aman ya. Nah mungkin Om, Iya. ini kan kita di luar nih Om ya. Iya. Nah itu kalau menurut Om sendiri, selain dari residu dan entitas, itu ada hal lain nggak yang Om rasain sini? Iya, iya. Dalam pembangunan Kastil Batavia pada masa lampau, waktu itu ya, yang berkuasa, yang memerintahkan untuk membangun ini kan terdiri dari 4 sudut ya, benteng itu. Setiap sudut-sudutnya itu dipasang sesuatu hal atau sesuatu yang ditanam, yaitu batu mustika. Batu mustika ini yang ada satu entitas besar yang itu bisa menjaga sampai hari ini. Dan ini salah satu bentuk dari salah satunya ya, dari Kastil Batavia yang masih tertinggal. Nah, entitas ini sama seperti yang sering ditemukan kalau kita penelusuran di pabrik gula, di cerobong asap, yaitu menyerupakan ular, tapi dari perut ke atas itu perempuan dan western gitu, bule. Tapi bawahnya ular hijau yang ada di sini. Iya, ya karena mengingat daerah sini memang pada waktu itu kan juga oleh penguasa dibangun banyak kanal tujuannya untuk menyulitkan musuh. Selain juga menjadi pusat dari jalur perdagangan komoditas ekspor dan juga rempah pada waktu itu. Gitu. Jadi memang pembahasannya mungkin agak berbeda Om ya. Iya. Kalau di dalam tadi kan memang residualnya banyaknya dengan tragedi-tragedi. Nah kalau di luar sih di sini Om, Iya. ada nggak sih gitu? Iya, kalau tentunya kalau tragedi itu tetap menyeluruh ya dari satu tanah ini. Cuman yang unik dari ini sebenarnya bentuk dari 3 formasi pohon ini seperti pilar. Iya. Dan ini juga menjadi gerbang antar dimensi yang dia sifatnya vertikal, jadi dia naik ke atas. Dan pas di masing-masing pohon ini ya Mas ya, di atas ini kalau saya gambarkan begini. Nah. Ini melingkar ular, tapi kepalanya nggak kelihatan karena saking gedenya. Iya. Bawahnya ya. Iya. Kalau tadi sore dia sini nih Om, dia ngelilingin. Di atas ini ya. Oh, Terus sekarang di sini. Mas Same, Mbak Jadi dia besar Ria, banget. Mbak Eli besar sama banget. Mbak Onil di sini. Titan aja kalah kali. Ya mungkin Mas Same bisa ambil dari atas apa coba? Bisa. Aku usahain ya. Ya, atau boleh dari atas aja sih. Ditarik tapi jangan mediumisasi. Jadi gerbang tuh nggak cuma lurus gitu ya. Iya, yang vertikal ini bahkan justru bisa internasional sih. Internet. Isekai. Wih, Kalau yang dia horizontal itu biasanya domestik. Kalau ke atas tuh udah sampai luas gitu. Internasional, iya. nanti Jadi kita kayak keberangkatan internasional kata tadi keberangkatan domestik. Pas ya sama ini tempat jalur perdagangan. kita Iya. kalau mau keluar negeri naik pesawat. Itu yang ngintip ya, Yang ngintip apa, Mbak Ria? Ada. perempuan bukan? Iya. Iya. Itu kayak yang kan ngelilit gini dia kayak kemudian turun gitu. Oh iya pala. Inti. Tapi rambutnya udah nggak jambak gitu.
ininya loh. Apa? Bentuknya kayak Nggak tapi tahu, ular, nggak tahu. Mbak. Jadi gini. Perempuan pokoknya. Belum sih. Asami ya, bisa diceritakan? Ya sebenarnya ada beberapa titik Om yang dijadikan, kalau mungkin di Jawa 4 pancer kali ya, Benar. sama begini di sini Iya, juga gitu. Ada 4 pancer yang emang ditanam, namun entitas yang masih menjaga untuk bagian luar itu hanya beliau Iya, iya. gitu. Sebutannya juga ratu. Kenapa sih senang sama queen atau ratu gitu Iya, orang iya. zaman dulu? Nah, penggambaran saja sih, Mas. Dan dari 4 sudut itu ekor dan kepala saling mengikat. Iya. Nah, jadi bentuk satu rantai gitu, satu rangkai. Ular semua ada 4 dulu katanya. Mm-mm. Gitu. Jadi itu juga ya pada zaman dulu juga di Indonesia juga kan sangat kental juga kan dengan hal-hal seperti itu, perkelinikan gitu loh. Jadi pada saat pembangunan ini juga ditanam gitu untuk ya memperkuat benteng mungkin Om ya, Benar. memperkuat benteng supaya nggak mudah roboh dan lain-lain. Banyak juga kan di Indonesia ritual-ritual yang memang kayak nanam kepala kebo supaya untuk A, B, C, D, F, G penafsirannya kan beda-beda. Ya mungkin ini salah satunya adalah untuk memperkuat si benteng tersebut. Gitu. Ditaruh mereka gitu ya. Ditaruh emang udah ada. Ditaruh. Ditaruh. Sengaja. Ya, aja. Gitu sih. Ya, ini mungkin istirahat juga nanti sebelum kita lanjut, karena habis ini tentunya Sobat Javanika jangan kemana-mana dulu. Nanti Ini juga- tuh bukan terakhir Om ya. Iya, Ini baru permulaan. nanti akan tayang di mana Mas habis ini di Iya. JKT TV. Ya, jadi nanti teman-teman dari member ya nanti akan ada challenge, ada tantangan. Betul. Mungkin juga penasaran apakah itu gitu. Udah siap semuanya? Siap. Iya. Tadi pemanasan dong Mas ya? Iya, tadi Iya. baru opening lah. Iya. Oh, aku mau nanya yang Iya, tadi iya, iya. yang Nyai tadi itu Mm-mm. kenapa ngerasa connect-nya ke aku? Iya, salah satunya memang sebenarnya semuanya sama. Cuman dalam posisi ini mungkin frekuensi atau kesehatan atau capek apa lebih capek Mbak Fria? Rasa ketawa. Itu mungkin kepikiran dari aktivitas Iya. hari ini atau ada permasalahan kecil itu yang gampang kosong ngeblanknya. Mungkin sebelum nanti kita akhiri dan sebelum memasuki babak sebenarnya dari Mbak Fria, Mbak Eli dan juga Mbak Onil, apa yang dirasakan sebelum nanti kita pindah ini? Yang mungkin masih menjadi unek-unek nih apa? Aku sih kayak ngelihatnya aku lagi diem di ini sih, tempat jalur kapal gitu Lalu lintas lewat. ya? Iya, lalu lintas, terus kayak ini kuno banget. Terus di depan tuh tadi kan aku sempat tanya, "Om, ini di sini di depan tuh ada apa ya? Pantai ya?" Ya benar laut. Pak. Iya, kayak gitu kan. Terus kayak aku lagi diem di tengah-tengah itu aja. Tapi bangunannya nggak tua kayak gini. Kayak masih kayak zaman dulu. Terawat ya? Iya, masih terawat kayak. Flashback-nya. Terus apa ini? Banyak kapal besar gitu. Iya, iya. Itu sih. Lebih ke flashback-nya waktu itu ya. Iya, Kembali ke 300 tahun yang lalu. betul. 400 tahun yang lalu. Itu juga salah satu teknik retrokognisi Om ya. Iya, benar. Itu apa tuh? Buat Ya, jadi salah satu kemampuan ya dalam hal ini merekonstruksi atau melihat kembali peristiwa-peristiwa masa lampau yang itu dianalisis dan disimpulkan dari beberapa perbandingan literatur dan juga dari hal-hal yang berkaitan di sini dengan residual energi dan residual memori. Jadi retro itu kan ke belakang, kognisi itu penglihatan. Jadi seperti flashback. Gitu. Oke. Dari Mbak ini? aku paling kerasanya tuh pas di dalam sih, Iya, di ruang yang mana? di ruang yang Terakhir. sebelum ini. Oh iya, sebelumnya. sebelumnya di depan situ itu ya? paling kerasa kayak lehernya panas. Iya, iya. Tapi yang di sini tuh sebenarnya positif atau gimana? Iya. Netral sih. Netral ya. Oh iya. Iya. Jadi nggak terlalu ini sih, Nekan, ada ya. tekanan kayak kemarin di dalam tuh bener-bener campur Iya, aduk lebih rasanya. sesek juga. Sesek. Ya ini mas yang. Padahal Terakhir dari Mbak Fria. Lehernya nggak enak. Kata istri aku nggak tahu ya. Iya. Nyeri leher ya. Nggak enak gitu. Jadi jangan aneh-aneh. Mungkin habis ini aku minum air putih Iya. untuk Betul, istirahat gampang. dulu. Mungkin kita nggak usah berlama-lama ya sebelum nanti kita masuk ke babak pertandingan sebenarnya. Yang nanti akan tayang di JKT TV. Jadi pemanasan kita sudah cukup di gerbang antar dimensi permulaan ini. Dan terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Serta tinggalkan ketik masukan dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu. Salam.